Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Nobita yang sedang bermain sebuah bola. Nah, di sini Nobita yang bermain bola dia tak sengaja memecahkan vas milik ibunya, yang mana membuat Nobita menjadi sangat panik dengan apa yang telah terjadi. Kemudian Nobita bertanya dengan ibunya apa yang akan terjadi jika dia memecahkan vas itu. Nah, di sini ibu Nobita mengatakan kalau vas itu adalah vas yang sangatlah mahal. Dan jika sampai pecah maka pasti akan menimbulkan kerugian yang luar biasa. Mendengar hal itu membuat Nobita menjadi sangat panik, dan ibu Nobita pun bertanya kepada Nobita apakah dia memecahkannya. Nobita mengatakan kalau dia tak akan mungkin untuk melakukan hal tersebut. Kemudian di sini Nobita yang sangat panik, dia pun langsung mencari Doraemon, dan dia pun melihat Doraemon saat ini sedang berada di kamar. Nah, di sini Nobita meminta kepada Doraemon untuk mengeluarkan sebuah senter pemulih, tapi di sini nampak kalau Doraemon sama sekali tak menjawab perkataan dari Nobita hingga membuat Nobita menjadi sangat kesal. Tiba-tiba di sini Doraemon pun muncul yang membuat Doraemon menjadi ada dua dan membuat Nobita kebingungan. Nah, Doraemon pun segera menjelaskan kalau dia telah menggunakan sebuah pensil grafiti palsu, yang mana pensil ini bisa membuat dia seolah-olah ada walaupun dia hanya menulisnya saja, dan membuat dia bisa diduplikat dengan grafiti itu. Nah, di sini akhirnya Nobita pun mencoba untuk membuat sebuah grafiti dorayaki yang membuat Doraemon merasa kalau di depannya ada dorayaki. Akhirnya di sini setelah melakukan hal itu mereka pun berniat untuk mengembalikan vas itu dengan menggunakan senter pengembali, tapi di sini nampaknya senter itu sama sekali tak bisa digunakan. Tiba-tiba ibu Nobita berniat untuk masuk dan Doraemon segera menahan ibu Nobita. Tapi di sini ibu Nobita yang curiga pun akhirnya memaksa masuk ke dalam ruangan televisi, tapi dia dibuat sangat terkejut karena sama sekali tak terjadi apa-apa dan vas itu masih baik-baik saja. Kemudian setelah ibu Nobita pergi, di sini akhirnya dijelaskan kalau Nobita telah mengganti vas itu dengan menggunakan grafiti dari pensil itu, sementara vas yang asli telah ia sembunyikan di dalam sebuah kain. Nah, di sini akhirnya Doraemon berniat untuk memperbaiki senter pengembalinya, dan di sini Doraemon pun mencari Furoshiki. Nah, di sini nampak kalau Furoshiki yang dicari oleh Doraemon sama sekali tak ketemu, dan ternyata Nobita telah meminjamkannya. Nah, Doraemon meminta kepada Nobita untuk segera mencarinya. Akhirnya di sini Nobita pun segera pergi ke rumah Sunio untuk segera mengambil Furoshiki tersebut. Kemudian di tengah jalan kita akan diperlihatkan kalau Giant meminta kepada Nobita untuk mendengarkan cerita lucunya. Namun Nobita yang tak memiliki waktu segera berlari. Nah, Giant pun segera mengejar Nobita. Nah, Nobita pun akhirnya menggunakan pensil grafiti palsu itu untuk membuatnya seolah-olah ada dan mendengarkan cerita dari Giant. Dan benar saja di sini dengan menggunakan pensil grafiti palsu itu, Giant pun langsung terkecoh dan berbicara dengan grafiti Nobita. Singkat cerita, setelah Nobita pergi ke rumah Sunio, ternyata saat ini Furoshiki itu sedang dipinjam oleh ibunya, dan di sini Sunio mengatakan kalau dia akan mengambilkannya untuk Nobita setelah ibunya pulang. Akhirnya di sini Nobita pun segera kembali ke rumah dan berharap kalau semuanya akan segera selesai. Nah, di sini kita pun akan diperlihatkan kalau saat ini Giant sedang memarahi grafiti Nobita karena sepertinya dia sama sekali tak menanggapi ceritanya. Nah, di sini akhirnya Nobita pun langsung berlari ke rumah dan segera berpikir bagaimana cara untuk bisa menipu ibunya lagi. Tiba-tiba di sini kita pun akan diperlihatkan kalau ibu Nobita berniat untuk membersihkan vas bunga itu. Nah, di sini membuat Nobita menjadi sangat panik dan segera menghentikan ibu Nobita dan mengatakan kalau vas itu tak perlu untuk dibersihkan. Nah, di sini akhirnya Nobita pun melihat kalau saat ini ayah Nobita berniat untuk segera pulang. Nah, di sini nampak kalau saat ini Nobita menjadi sangat panik dan dia pun akhirnya menggunakan pensil grafiti itu untuk membuat tempat itu seolah-olah ada tembok dan tak ada pintu masuk. Dan benar saja di sini nampak kalau ayah Nobita dan juga temannya pun langsung terkecoh dan membuat mereka kebingungan karena sepertinya mereka telah melewati rumahnya. Akhirnya di sini ayah Nobita dan juga temannya hanya berbolak-balik saja. Di tempat lain kita akan diperlihatkan Nobita yang sedang
mencari keberadaan dari Doraemon. Tapi di sini nampak kalau Doraemon sedang pergi, yang membuat Nobita menjadi sangat panik karena Doraemon malah pergi di situasi sangat genting seperti ini. Akhirnya di sini kita pun akan diperlihatkan ibu Nobita pun yang menemukan kain yang berisi vas bunga yang sebelumnya telah pecah, dan membuat Nobita kebingungan dengan cara untuk bisa dia mencari alasan. Nah, di sini tiba-tiba Doraemon datang dan segera menggunakan sinar pengembalinya yang membuat vas itu pun langsung kembali seperti sedia kala. Dan ketika ibu membuka kain itu, nampak kalau vas itu pun tidak rusak sama sekali, yang membuat mereka akhirnya bisa tenang. Setelah itu, Doraemon pun segera menghapus tulisan grafiti yang sebelumnya ditulis oleh Nobita, dan dia pun meminta kepada Nobita untuk segera mengembalikan Furoshiki-nya yang masih berada di rumah Sunio. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan kalau Nobita masih belum menghapus grafiti tembok yang menutupi rumahnya, yang membuat saat ini ayah Nobita dan juga temannya sama sekali tak bisa untuk kembali ke rumahnya Nobita, dan membuat mereka menjadi sangat kebingungan karena sama sekali tak menemukan jalan untuk pulang. Sekian cerita Doraemon dari admin, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Giant yang sedang sangat marah karena dia telat berangkat ke sekolah karena ada alarm yang tak bisa membuatnya bangun sama sekali. Nah, di sini Giant yang merasa sangat marah, dia pun akhirnya melampiaskan amarahnya kepada Nobita. Nah, di sini Nobita pun langsung babak belur karena dihajar oleh Giant dan membuatnya menjadi sangat kesal dan pasti akan membalaskan dendamnya. Hal itu membuat Giant menjadi sangat kesal dan berniat untuk menghajar Nobita lagi. Seketika hal itu membuat Nobita ketakutan dan langsung berlari pulang. Nah, di sini nampak kalau Giant dan juga Sunio dibuat sangat puas melihat Nobita yang ketakutan. Ketika di sini Nobita pulang ke rumah, dia pun langsung dimarahi oleh ibunya, yang mana ibunya mengetahui kalau Nobita baru saja dimarahi oleh gurunya karena dia terlambat masuk ke sekolah dan lupa mengerjakan PR. Ibunya pun langsung meminta kepada Nobita untuk segera mengerjakan PR dan nanti malam harus tidur cepat. Nah, di sini akhirnya Nobita pun kembali ke kamar, tapi dia berniat untuk tidur siang sebentar. Doraemon meminta kepada Nobita untuk segera mengerjakan PR-nya. Tapi Nobita mengatakan kalau saat ini dia sedang sangat lelah dan berniat untuk tidur siang sebentar saja. Nah, di sini Doraemon yang tak yakin dengan apa yang akan dilakukan oleh Nobita akhirnya mengeluarkan alatnya, yaitu sebuah jam alarm. Akhirnya di sini Nobita pun langsung memikirkan bagaimana cara untuk membalaskan dendam kepada Giant. Nah, ketika Nobita memikirkan itu, tiba-tiba jam milik Doraemon sebelumnya yang telah diletakkan olehnya langsung mengeluarkan seekor hantu yang seketika membuat Nobita menjadi sangat ketakutan melihat hantu tersebut. Akhirnya di sini hantu itu meminta kepada Nobita untuk mengerjakan PR dan Nobita pun segera mengerjakan PR itu sambil didampingi oleh hantu itu yang membuatnya menjadi sangat ketakutan. Walaupun begitu, di sini akhirnya Nobita berhasil menyelesaikan PR-nya. Nobita pun segera melihat jam alarm yang dimiliki oleh Doraemon itu, dan dia pun melihat ada cara untuk menggunakan jam alarm itu di balik jam itu, dan dia pun segera membacanya untuk bisa menggunakan jam tersebut. Akhirnya di sini Nobita pun berniat untuk sedikit jahil, di mana dia segera meletakkan jam hantu itu di tempat ibu Nobita saat ini sedang tidur di ruangan televisi. Nah, ketika di sini jam alarm itu pun berbunyi, nampak kalau ibu Nobita dibuat sangat ketakutan karena ada hantu muncul di rumahnya dan dia pun langsung berlari keluar rumah. Nah, kita pun akan diperlihatkan Nobita yang memiliki sebuah ide untuk membalaskan dendamnya kepada Giant sebelumnya. Dia berniat untuk menggunakan jam itu dan membuat Giant menjadi sangat ketakutan. Ketika Nobita sedang berjalan untuk menuju ke rumah Giant, kita pun akan diperlihatkan dia yang bertemu dengan Shizuka. Nah, Nobita tak ingin kalau jam ini diambil oleh Shizuka karena dia berniat
berniat untuk menggunakannya kepada Giant dan Nobita pun langsung berlari. Di tempat lain kita pun akan diperlihatkan Nobita segera mengatur jam itu ke 12 malam dan dia pun akan segera meletakkan jam itu di rumah Giant. Nah, di sini ketika Nobita sudah pergi, ibu Giant menemukan jam tersebut dan berpikir kalau ada orang yang telah menjatuhkannya dan berniat untuk segera mengembalikannya kepada orangnya. Nah, di sini di tengah jalan ibu Giant bertemu dengan Shizuka yang sebelumnya melihat kalau jam itu dibawa oleh Nobita. Akhirnya di sini ibunya Giant segera membawa jam hantu itu pulang ke rumah Nobita dan segera diterima oleh ibu Nobi. Kemudian pada malam harinya kita akan diperlihatkan Nobita yang sedang tidur. Ketika mereka sudah tertidur, tiba-tiba di tengah malam hantu itu pun langsung keluar yang membuat Nobita langsung ketakutan karena hantu itu muncul lagi. Ketika Doraemon terbangun dan menyalakan lampu, dia pun dibuat sangat terkejut melihat hantu ini yang saat ini malah membuat Nobita seperti itu. Nobita pun mengatakan kalau dia harus membalaskan dendamnya kepada Giant bagaimanapun caranya. Akhirnya di sini Nobita pun segera meminjam pintu kemana saja kepada Doraemon dan segera melemparkan jam hantu itu ke rumahnya Giant. Nah, Giant yang melihat jam hantu itu, dia pun berniat untuk menggunakannya agar besok bisa bangun pagi dan Giant pun segera mengatur waktu dari jam itu pada pagi hari. Nah, keesokan harinya kita pun akan diperlihatkan kalau saat ini Nobita telah terlambat bangun yang membuatnya menjadi sangat panik karena pasti akan dimarahi oleh gurunya. Dan benar saja ketika di sini Nobita telah sampai ke sekolah, Pak Guru langsung memarahinya karena Nobita telah telat berangkat ke sekolah sehingga membuat teman-teman langsung tertawa melihat kelakuan dari Nobita yang selalu saja seperti itu. Kemudian ketika pulang sekolah di sini Giant pun segera menjelaskan kepada teman-teman kalau dia telah menemukan sebuah jam yang sangatlah menarik hingga membuatnya tak terlambat lagi untuk bangun tidur dan tak terlambat berangkat sekolah, yaitu sebuah jam yang bisa mengeluarkan hantu. Dengan jam seperti itu maka Giant akan bisa bangun tidur bagaimanapun dia tidur nantinya. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan Nobita yang merengek kepada Doraemon kenapa jam itu malah berguna di Giant bukan berguna pada dirinya. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan seorang penguasa yang sedang memarahi seorang petani yang tak sengaja lewat di tempat itu yang membuat burungnya menjadi kabur. Hal itu pun membuat si penguasa menjadi sangat marah dan dia pun berniat untuk memenjarakan orang tersebut dan menghukumnya dengan hukuman pancung. Nah, di sini Doraemon yang melihat acara tersebut dia pun dibuat sangat marah. Walaupun dia seorang penguasa, dia tidak boleh berbuat enak itu. Nah, di sini Nobita yang datang bertanya kepada Doraemon kenapa Doraemon marah-marah. Nah, Doraemon segera menjelaskan kalau dia sedang melihat sebuah acara TV tentang sejarah, di mana di dalam acara TV yang ditonton oleh Doraemon itu mengisahkan tentang sejarah dari seorang penguasa yang benar-benar sangatlah kejam, di mana jika ada seseorang yang melakukan kesalahan maka sang raja takkan segan-segan untuk menghukum pancung orang tersebut. Nah, di sini Nobita dan juga Doraemon pun tak terima dengan apa yang dilakukan oleh sang penguasa itu karena hal itu benar-benar sangatlah kejam. Akhirnya di sini mereka pun berniat untuk pergi ke masa lalu dan menyelamatkan petani tersebut yang berniat untuk dihukum pancung oleh sang raja. Singkat cerita, di sini mereka pun akhirnya telah sampai ke kerajaan dari penguasa yang sangat kejam itu. Dan di sini Nobita dan juga Doraemon dibuat sangat terkejut melihat kastilnya yang begitu luas. Di tempat lain kita akan diperlihatkan saat ini sang penguasa sedang marah kepada pelayannya karena membuat makanan tak enak. Akhirnya di sini sang raja pun berniat untuk berjalan-jalan sebentar. Di tempat lain kita akan diperlihatkan saat ini Nobita malah bertanya kepada seorang prajurit tentang letak dari penjara kastil ini. Hal itu membuat si prajurit merasa curiga dan dia berniat untuk menebas Nobita. Tapi beruntungnya di sini Doraemon berhasil menyelamatkan Nobita dan segera membawanya pergi.
Di tempat lain kita akan diperlihatkan saat ini sang raja menemukan lubang waktu milik Doraemon dan dia pun masuk ke dalam lubang waktu itu dan tak sengaja mengaktifkan mesin waktu milik Doraemon itu yang membuatnya langsung pergi menuju ke tempat dari rumah Nobita. Nah, di sini akhirnya kita akan diperlihatkan kalau sang raja pun dibuat sangat kebingungan dengan dimana ia sekarang. Di tempat lain kita akan diperlihatkan Nobita dan juga Doraemon yang akhirnya berhasil menemukan penjara dari kastil itu dan berhasil membebaskan sang petani dari dalam penjara itu. Setelah berhasil memulangkan si petani dari dalam penjara kastil, di sini Nobita dan juga Doraemon berniat untuk segera kembali. Tapi ketika mereka mencari lubang waktu, dilihat kalau tempat itu sudah tak ada lagi dan ada orang yang pasti sudah menggunakannya, yang membuat Nobita sedih karena pasti mereka akan kesulitan untuk bisa pulang lagi. Nah, di tempat lain kita akan diperlihatkan saat ini sang raja sedang mencari keberadaan dari dirinya saat ini sebenarnya ada di mana, dan dia pun bertemu dengan ibu Nobita dan meminta kepadanya untuk membuatkannya makanan yang sangat enak, karena kalau tidak maka dia akan memenggalnya. Hal itu membuat ibu Nobita ketakutan. Nah, di sini sang raja yang tak sengaja membuka pedangnya itu malah terkena lampu milik rumah Nobita yang membuatnya langsung tersetrum. Nah, di sini sang raja merasa kalau hari ini dia merasakan hal yang sangatlah buruk dan dia pun berniat untuk pergi dan kembali ke kastilnya. Kemudian kita pun akan diperlihatkan kalau saat ini sang raja bertemu dengan teman-teman. Di sini dia meminta kepada mereka untuk membawanya ke kastil sambil marah-marah. Nah, di sini teman-teman yang merasa kalau orang itu sangatlah aneh, mereka pun langsung pergi hingga membuat sang raja kebingungan kenapa semua orang berani membantahnya seperti ini. Di tempat lain kita akan diperlihatkan saat ini Doraemon dan juga Nobita berhasil diselamatkan oleh Dorami yang menggunakan mesin waktunya. Kemudian kita pun akan diperlihatkan saat ini Dorami dan juga yang lainnya melihat kalau mesin waktu itu sudah berada kembali ke rumah mereka. Nah, di sini kita pun akan diperlihatkan sang raja yang pergi ke sebuah warung ramen dan dia pun langsung memesan makanan di sana. Nah, sang raja pun merasa kalau makanan di tempat ini benar-benar sangatlah enak dan dia pun langsung pergi. Nah, sang penjual ramen pun langsung menahan orang itu dan meminta kepadanya untuk segera membayar ramen yang telah ia makan. Nah, di sini sang raja yang berpikir kalau dia masih menjadi penguasa di tempat ini, dia pun mengatakan kalau dia tak mau membayar karena dia adalah sang penguasa. Hal itu pun langsung membuat sang penjual ramen menjadi sangat marah dan segera memukulinya. Malam harinya kita pun akan diperlihatkan kalau ibu menceritakan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya dengan kemunculan dari seorang aneh yang telah membawa sebuah pedang. Akhirnya Nobita dan juga Doraemon menyadari kalau itu adalah sang penguasa. Di tempat lain kita akan diperlihatkan sang penguasa malah pergi ke rumah seseorang dan ingin menjadikan rumah itu sebagai kastil barunya. Seketika hal itu membuat orang-orang yang berada di rumah itu menjadi satu bingungan dan langsung marah kepada orang tersebut karena dia malah masuk ke rumah mereka dengan seenak jidatnya dan langsung diusir oleh si pemilik rumah. Akhirnya di sini sang raja pun memutuskan untuk segera berteduh di sebuah gorong-gorong dan dia pun merasa kalau hari ini dia benar-benar merasa sangat apes. Tak lama kemudian ada seorang bocah yang datang menghampirinya dan bertanya kenapa dia berada di tempat ini. Nah, sang raja mengatakan kalau dia tersesat dan tak bisa kembali lagi untuk pulang ke rumah. Akhirnya di sini sang bocah pun mengajak si penguasa untuk segera pergi ke rumahnya dan di sini sang raja merasa sangat senang karena bocah itu benar-benar sangatlah baik. Setelah sampai di rumah di sini sang penguasa pun segera menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Tapi di sini sang anak pun merasa kalau dia tak paham dengan apa yang dikatakan oleh sang penguasa. Tak lama kemudian ayah si bocah itu pun kembali dan merasa kalau di sini dia akan menerima orang itu untuk menginap satu malam di rumahnya. Sebagai gantinya besok dia harus ikut dengannya bekerja. Kemudian keesokan harinya kita akan diperlihatkan kalau Nobita telah berhasil menemukan keberadaan dari sang raja yang saat ini sedang bekerja. Nah, di sini ketika Nobita dan juga Doraemon mengecek, benar saja sang raja sedang bekerja bersama seorang kuli. Nah, di sini kita pun akan diperlihatkan sang raja yang makan siang setelah bekerja dan dia pun merasa kalau makanan biasa seperti ini benar-benar sangatlah enak. Nah, di sini orang itu pun segera mengatakan kalau dia
ia sudah bekerja keras, maka makanan yang ia nikmati pun akan menjadi sangat enak. Dan sang raja pun tak menyangka kalau makan makanan setelah bekerja itu benar-benar sangat enak, karena dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Nobita dan juga Doraemon yang melihat hal itu merasa kalau sang raja jika kembali ke masa lalu pasti semuanya akan baik-baik saja. Dan benar saja, di sini ketika sang penguasa kembali ke zamannya, terlihat kalau dia menjadi sangat baik. Bahkan dia memberikan makanan kepada seorang petani yang saat ini sedang bekerja. Akhirnya di sini sang raja pun juga ikut bekerja karena dia ingin lagi menikmati makanan setelah dia bekerja seharian, karena hal itu menjadi sangatlah menyenangkan. Nah, di sini akhirnya Nobita dan juga Doraemon dibuat sangat lega karena akhirnya sang raja berhasil kembali menjadi seorang yang baik. Kemudian cerita Doraemon ditutup dengan kita akan diperlihatkan kalau Nobita dan juga Doraemon merasa kalau misinya untuk membuat sang raja menjadi baik telah selesai, dan mereka dibuat senang karena akhirnya di sini sang raja tak lagi jahat kepada rakyatnya lagi. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.